Baik, terima kasih kepada Saudara Leonardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, salam kebajikan untuk kita semua. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang terhormat Ditjen Bimas Buddha, Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Supriyadi, MPD. Yang saya hormati Bapak Lukman Hakim Saifuddin sebagai narasumber pada malam hari ini. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir pada salah sehan kebangsaan malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada terutama yang Buddhist Association yang mengundang saya, dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya, apalagi di sini ada Bapak Lukman Hakim Saifuddin, dan ini adalah untuk yang ketiga kali saya bersama dengan beliau, dan kebetulan juga berkenaan dengan kebangsaan. Yang dua acara sebelumnya kita berbicara tentang moderasi beragama. Dan ini adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi saya pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di negara Indonesia yang sebenarnya kita beruntung sekali karena kita hidup di negara yang memiliki kemajemukan. Dalam hal ini adalah kita hidup di sebuah negara yang memiliki banyak pulau. Yang kita bisa mengetahui ada 17, lebih dari 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke. Dan karena keberadaan banyaknya pulau di Indonesia juga menciptakan sebuah kebudayaan yang juga sangat majemuk. Kita memiliki ribuan bahasa, memiliki ribuan suku, dan kita juga memiliki beberapa agama, terutama ada 6 agama di Indonesia yang secara ofisial, secara syah telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, dan bahkan kita juga memiliki banyak kepercayaan, ratusan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan sesungguhnya ini adalah sebuah hal yang patut kita banggakan, patut kita syukuri, karena kita hidup di tengah-tengah sebuah kemajemukan. Dan majemuk dan indah ini adalah sebuah keindahan, yang mana bukan hanya kita hidup di sebuah negara yang indah dalam artian indah alamnya, tetapi kita juga hidup dalam sebuah keindahan karena kemajemukannya, keragamannya. Dan ini merupakan sebuah keberuntungan bagi kita semua. Hanya saja juga kita melihat bahwasanya keragaman yang ada di Indonesia ini terkadang juga digunakan oleh segelintir orang untuk bukan sebagai hal yang patut disyukuri, sebagai hal yang patut dibanggakan, tetapi justru digunakan sebagai alat pemecah belah bangsa. Keragaman yang ada di Indonesia terkadang digunakan sebagai alat untuk memunculkan, menciptakan sebuah konflik, sebuah pertengkaran, bukan sebagai perdamaian. Dan ini kita bisa melihat salah satu yang digunakan oleh segelintir orang ini adalah agama. Keragaman agama yang ada di Indonesia seringkali digunakan untuk memecah belah bangsa, untuk memecah belah sebuah persatuan. Dan inilah yang menjadi PR kita semua. Kita sebagai generasi muda, sebagai anak bangsa Indonesia, bagaimana kita menggunakan agama yang sesungguhnya agama seharusnya digunakan untuk menciptakan kedamaian, menciptakan persatuan, tetapi kemudian digunakan oleh beberapa orang untuk menciptakan sebuah konflik pertengkaran. Dan ini adalah PR kita semua yang harus kita lakukan agar agama yang kita anut hendaknya digunakan untuk persatuan, untuk kedamaian. Dan untungnya kita di Indonesia ini memiliki 4 pilar bangsa yang walaupun dalam sejarah bangsa Indonesia seringkali terjadi sebuah perpecahan, tetapi dengan 4 pilar bangsa ini Indonesia tetap bertahan, tetap kokoh.
bangsa Indonesia tetap bersatu. 4 pilar bangsa ini tidak lain adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar bangsa inilah yang sesungguhnya menjadi kekuatan kita, bangsa Indonesia, untuk tetap bersatu. Dan agama yang kita anut, apakah itu adalah agama Buddha, agama Islam, Katolik, Kristen, agama Hindu, ataupun Konghucu yang kita anut, inilah yang harus juga menyokong 4 pilar bangsa ini. Dan kenyataannya kalau kita mau menggali, kita mau mempelajari setiap agama yang ada di Indonesia dan bahkan berbagai macam kepercayaan yang ada di Indonesia, sesungguhnya ajaran agama yang kita anut, kepercayaan-kepercayaan kearifan lokal yang ada di Indonesia, sesungguhnya tidak bertentangan dengan 4 pilar bangsa Indonesia ini. Sebagai contoh adalah agama Buddha. Apakah agama Buddha bertentangan dengan Pancasila? Tentu tidak. Pancasila yang memiliki 5 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial, itu tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Umat Buddha di Indonesia juga mengakui keberadaan ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran Buddha juga sangat mendukung kemanusiaan. Bahkan seperti yang tadi di dalam, yaitu doanya juga, dan juga dalam doa-doa lain dalam agama Buddha, biasanya setiap kali berakhir doa pasti akan diakhiri dengan kalimat Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu adalah kemanusiaan. Ajaran Buddha sangat menekankan kemanusiaan. Ajaran Sang Buddha sangat menekankan bagaimana hidup demi kebahagiaan, demi manfaat kesejahteraan untuk tidak hanya manusia, bahkan semua makhluk. Dan artinya tidak bertentangan dengan nilai Pancasila yang kedua. Dan ajaran Buddha juga tentu tidak bertentangan dengan persatuan. Sang Buddha dalam khotbah-khotbah beliau sangat menekankan persatuan. Beliau pernah mengatakan salah satunya, Sadhu Suku Samago, bahwasanya baik, bahwasanya samaga atau persatuan adalah sumber kebahagiaan. Artinya kita diajak di dalam sebuah keragaman ini untuk tetap bersatu. Dan ajaran Buddha juga sangat sesuai dengan yaitu praktik nilai-nilai Pancasila lainnya, termasuk keadilan sosial. Dan itulah kenapa bahwa ajaran Buddha juga, agama Buddha, umat Buddha sangat mendukung keberadaan Pancasila. Dan juga prinsip lainnya, pilar lainnya, seperti Bhinneka Tunggal Ika, juga tentunya sangat harus kita dukung. Apapun agamanya, apapun umatnya, harus mendukung yaitu keberadaan Bhinneka Tunggal Ika yang kita artikan sebagai walaupun kita hidup di tengah-tengah keragaman, baik suku, agama, bangsa, dan sebagainya, tetapi kita tetap satu, kita bersatu. Karena memang kita sebagai manusia, walaupun kita berbeda-beda latar belakangnya, berbeda agamanya, berbeda sukunya, tetapi kita sesungguhnya memiliki satu keinginan, yang tidak lain adalah kita ingin bahagia. Kita tidak mau menderita, kita ingin damai. Dan ini tentunya telah disampaikan oleh para guru agama, para pionir agama. Seperti Sang Buddha menyampaikan, Sabbe tasanti dandasa, sabbe sang jibitang biang, bahwa sesungguhnya pada dasarnya semua makhluk tidak mau menderita, semua makhluk tidak ingin mendapatkan penderitaan, semua makhluk mencintai hidupnya. Dan karena melihat bahwa semua makhluk mencintai hidupnya, tidak mau menderita, maka janganlah kemudian seseorang melukai, apalagi membunuh. Inilah bagaimana walaupun kita berbeda, latar belakang kita, agama kita, suku kita, walaupun kita berbeda, tetapi kita memiliki satu keinginan, yaitu bahagia. Maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya bahwa kita mempraktikkan nilai agama, ajaran agama adalah untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan persatuan. Bhinneka Tunggal Ika.
Dan apakah ajaran Buddha bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Dan tentunya juga tidak. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita juga diajak, yaitu untuk mengapresiasi kemerdekaan, bahwa kemerdekaan salah satunya, ya poin yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah hak setiap manusia. Dan seperti tadi, karena setiap manusia tidak ingin menderita, tidak ingin mendapatkan hal yang buruk, maka kita sebagai umat beragama hendaknya menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap manusia, bahkan setiap makhluk. Selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemoralan, maka kita hendaknya menjunjung kebebasan, kemerdekaan bagi setiap makhluk. Dan tentunya karena persatuan ini sangat ditekankan oleh setiap agama termasuk agama Buddha, maka NKRI yang di situ memunculkan ide bahwasanya kita hendaknya berada dalam satu payung negara kesatuan Republik Indonesia tentu juga harus didukung. Dan agama Buddha, ajaran Buddha, umat Buddha tentu juga mendukung, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kenyataannya bahwasanya setiap agama sesungguhnya sangat mendukung 4 pilar bangsa Indonesia ini. Mendukung Pancasila, mendukung Bhinneka Tunggal Ika, mendukung Undang-Undang Dasar 1945, dan juga mendukung NKRI. Akan tetapi, seperti yang tadi telah disinggung sedikit, bahwasanya walaupun agama ini mendukung pilar bangsa ini, tetapi ada segelintir orang, sekelompok kecil orang yang terkadang menggunakan agama sebagai instrumen, sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Dan ini disebabkan karena ada orang-orang yang mempraktikkan nilai-nilai agama secara ekstrim. Nah ini saya belajar dari Bapak Lukman Hakim Saifuddin tentang pentingnya moderasi beragama. Ada orang-orang yang mempraktikkan agama tanpa melihat nilai-nilai moderasi yang memang disampaikan, diajarkan di dalam sebuah agama, termasuk dalam agama Buddha. Nah, orang demikian adalah orang yang terjerumus ke dalam dua ekstrim, ekstrim kiri dan juga ekstrim kanan. Ekstrem kiri adalah orang-orang yang terkadang mempelajari agama hanya berdasarkan pada teks, hanya melihat yang tersurat saja tanpa memperhatikan yang tersirat. Nah, orang-orang demikian biasanya karena hanya melihat apa yang tersurat saja, apa yang ada di teks saja, ada kalanya menjadi ekstrim. Pokoknya apapun hal yang tidak ada di dalam teks itu bukan sesuai atau tidak harusnya ditinggalkan. Nah, orang-orang demikian kalau sudah begitu ekstrim, terkadang menolak Pancasila, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menolak NKRI, menolak kearifan lokal, menolak apapun hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, ini adalah ekstrim yang pertama. Nah, ekstrim yang kedua adalah ada orang-orang yang tidak peduli dengan ajaran agama. Dia hanya melihat konteks tanpa memperhatikan ajaran agama. Dan ini juga ekstrim. Karena apa? Karena orang-orang demikian tidak peduli dengan nilai-nilai agama sehingga tidak peduli lagi dengan nilai kemoralan. Dan ini juga ekstrim. Maka dalam praktik moderasi beragama ini adalah praktek di mana antara teks dan konteks ini harus dipadukan, harus sejalan, harus seimbang. Sehingga selain kita menggunakan teks agama, kita pun juga melihat konteks. Selain kita melihat konteks, kita terus juga berpedoman pada nilai-nilai agama. Dan inilah moderasi beragama. Dan kalau kita bisa menggunakan moderasi beragama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, mempraktikkan agama secara moderat, memang agama memiliki atau katakan berisikan ajaran yang sifatnya moderasi. Nah, disitulah maka agama tidak akan digunakan sebagai alat untuk memecah belah bangsa. Dan moderasi beragama ini yang memadukan antara teks dan konteks ini sangat sesuai dengan tema pada malam hari ini. Bahwasanya kita
hendaknya memadukan antara intelektualitas dengan compassion, dengan kasih sayang, dengan cinta kasih. Artinya apa? Dalam kita hidup keseharian, termasuk dalam kehidupan berbangsa seperti ini, kita tidak hanya sekedar memiliki pemahaman, memiliki intelektualitas. Kalau kita hanya memiliki intelektualitas tanpa disertai dengan kasih sayang, maka di situ biasanya seseorang kalau hanya menekankan pada intelektualitas tanpa ada cinta kasih, tanpa ada kasih sayang, biasanya orang demikian akan cenderung kaku. Dia paham, dalam tahap yang sederhana, dia paham apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang buruk, apa yang merugikan. Tetapi karena dia tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki cinta kasih, maka orang demikian biasanya hanya berteori, hanya menggunakan pemahamannya sebatas wacana, hanya berretorika, tanpa kemudian mengaplikasikan, mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam tahap yang ekstrim seperti tadi, ketika orang mempunyai pemahaman yang katakan dalam berkenaan dengan ajaran agama, tetapi hanya intelektualitas saja, ada kalanya pemahaman yang dia miliki berkenaan dengan agama itu dipelintir hanya untuk apa? Kepentingan pribadi. Menggunakan ayat-ayat suci, mencakut satu ayat kitab suci, kemudian digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa kemudian berpikir kebermanfaatan untuk masyarakat, untuk orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi. Memang dalam kita mempelajari sebuah agama, setiap orang pasti kemudian akan sampai pada satu kesimpulan, bahwa agama yang saya pelajari ini itu benar. Dan tentu ini sesuatu yang wajar. Kita belajar agama, kita berkesimpulan bahwa agama yang saya pelajari itu benar. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah kalau kemudian seseorang menjadi ekstrim, melihat hanya yang dipelajari saja, nah orang demikian kemudian akan melangkah ke depan menjadi ekstrim, beranggapan bahwa ini saja yang benar, semua yang lain salah, dan ini menjadi bahaya. Maka Sang Buddha sendiri menyampaikan kepada para siswa beliau, jangan sampai kita-kita ini, umat Buddha, para siswa Sang Buddha, terjerumus ke dalam satu pandangan, idamewa sajang moga manyanti, bahwa ini saja yang benar, semua yang lain salah. Karena kalau kita berpandangan demikian, maka pada akhirnya adalah apapun yang tidak tertulis di dalam teks, itu menjadi salah. Apapun yang tidak ada dalam kitab suci, itu menjadi salah. Dianggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Nah, ini yang menjadi bahaya. Dan ini adalah ekstrim kalau seseorang hanya mempelajari agama, mempelajari apapun sebatas intelektualitas. Tanpa kemudian ada greget, ada katakan hatinya tergetar, bergerak untuk mempraktikkan demi kebermanfaatan diri sendiri dan juga lingkungan. Nah, oleh sebab itu, selain kita mempelajari ajaran agama, kita pun juga mempelajarinya tidak hanya secara tersurat, tetapi juga tersirat. Dan kita juga hendaknya juga mengaplikasikan ajaran agama ini ke dalam kehidupan yang memberikan manfaat, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan untuk itu, kita harus memiliki juga, yaitu yang harus kita munculkan dalam batin kita, dalam perilaku kita, yaitu compassion, yaitu kasih sayang, cinta kasih. Kita mempraktikkan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari atas dasar pemahaman yang benar dan juga compassion, kasih sayang. Dan kasih sayang di sini tidak hanya ditujukan untuk katakan apa yang sepaham dengan kita, tetapi bahkan terhadap semua makhluk. Nah, maka compassion dan intelektualitas ini harus berjalan seimbang. Dan kalau seseorang hanya menekankan compassion saja, kasih sayang saja juga bisa berbahaya. Walaupun pada dasarnya compassion itu baik, intelektual juga baik, compassion itu baik, tetapi kalau kemudian tidak disertai pemahaman yang benar, itu juga berbahaya. Ada kalanya seseorang
hanya karena compassion, karena kasih sayang, kemudian melakukannya atas dasar blind belief, kepercayaan membuta, karena dia tidak paham, tidak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, makanya sekedar blind belief. Dan itu masih mending. Yang menjadi ekstrim lagi adalah ketika kemudian hanya sekedar yaitu compassion, kasih sayang, bahkan hal yang buruk, kejahatan pun juga bisa disokong. Mungkin atas dasar setia kawan, atas dasar barangkali karena dia adalah teman saya, karena dia adalah orang yang saya kenal, sehingga kalaupun orang demikian berbuat kejahatan, dan karena tidak ingin menyakitinya, maka kemudian disokong. Dan itulah bagaimana compassion yang sebenarnya tidak dilandasi oleh kebijaksanaan. Oleh sebab itu, compassion and intellectuality itu harus seiring sejalan, harus seimbang. Dan inilah yang juga disebut sebagai moderasi beragama. Dan kalau ini dilakukan, inilah yang juga disebut sebagai orang yang bijak. Oleh sebab itu, dua hal ini harus dilakukan. Nah, oleh karena itu juga dalam hal bagaimana kita memunculkan pemahaman yang benar, kemudian kasih sayang, menjadikan kita menjadi lebih bijak, itu juga harus kita dukung. Artinya, ya seluruh katakan masyarakat Indonesia harus saling bersinergi untuk bagaimana hal yang baik ini, pemahaman yang benar, kasih sayang, kebijaksanaan ini harus kemudian digaungkan. Termasuk yang itu adalah sebenarnya merupakan bagian dari moderasi beragama. Harus kita gaungkan. Baik pemerintah maupun para pemuka agama dan seluruh rakyat Indonesia itu harus menggaungkan apa yang baik ini. Ya, termasuk adalah kalau kita berbicara tentang yaitu ya katakan dalam ajaran Buddha berkenaan dengan pemerintah. Ya, kita bisa melihat bahwasanya walaupun Sang Buddha ini adalah seorang pertapa, mengajarkan kehidupan pertapaan, tetapi beliau juga sangat sadar pentingnya yaitu pemerintahan, yang mana sebagai pemerintah yang katakan memiliki banyak rakyat yang harus diproteksi, harus dilindungi, juga bagaimana pemerintah juga menekankan hal-hal yang baik, salah satunya adalah kemurahan. Jadilah pemerintah yang dikatakan sebagai Dhammiko Dhammaraja, pemerintah atau raja yang hidup sesuai dengan dhamma, atau dengan kata lain, yang hidup sesuai dengan kebenaran. Pemerintah yang hidup sesuai dengan kebenaran adalah pemerintah yang betul-betul melindungi rakyatnya. Bahkan tidak hanya melindungi rakyatnya seperti manusianya, bahkan melindungi alamnya dan juga melindungi binatang. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha kepada ya para siswa beliau berkenaan dengan seorang raja disebut Raja Cakrawati, seorang raja yang ideal, yang harusnya adalah raja, pemerintah yang hidup sesuai dengan dharma, sesuai dengan kebenaran, dan melindungi rakyat, alam, dan juga bahkan faunanya, atau katakan binatang-binatang yang ada di wilayah yang dia kuasai. Dan seorang Dhammiko Dhammaraja, seorang raja yang memerintah dengan kebenaran, adalah dia yang memerintah bukan dengan pedang, tetapi adalah yang memerintah dengan praktek kemoralan. Maka 5 sila, Pancasila, yang bukan Pancasila dari pilar bangsa Indonesia, tapi Pancasila itu praktek kemoralan, menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, dan juga mabuk-mabukan. Ini juga bagian dari agenda seorang raja, seorang pemerintah untuk bagaimana menggaungkan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Dan kalau hal demikian dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi lebih maju. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terutama bagi generasi muda, bahwasanya hendaknya kita sebagai generasi muda dari latar belakang manapun, dari agama apapun, dari suku apapun, kita hendaknya menjunjung dan selalu menyokong 4 pilar bangsa yang menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. Kita hendaknya menyokong Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga NKRI. Dan tentunya kita sebagai umat Buddha yang memang dalam ajaran Buddha ini
sangat bersesuaian dengan 4 pilar bangsa ini, hendaknya kita mempraktikkan ajaran Buddha dengan baik, sehingga kemajuan bagi bangsa Indonesia dapat kita harapkan. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita semua maju dalam hal yang baik. Semoga bangsa kita mendapatkan kemajuan. Dan Sapi Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.